Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Endra Gunawan dalam video yang keempat. Dalam video keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang sistem pengembangan media belajar dari sebuah proses belajar mengajar yang gagal. Dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar, seorang guru, seorang pendidik, atau bahkan pelatih pasti sering atau minimal pernah mengalami kegagalan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu kita harus merancang sebuah sistem pembelajaran yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana merancang pengembangan media pembelajaran yang baik? Dalam pengembangan media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif, diperlukan berbagai cara untuk menghasilkan media yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan prosedur pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang baik itu minimal terbagi atau terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah kita harus menganalisis kebutuhan dan karakteristik pendidik. Yang kedua, kita harus merumuskan tujuan instruksional. Yang ketiga, kita harus merumuskan butir-butir materi. Yang keempat, kita harus mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Nomor 5, kita harus menuliskan atau menulis naskah media yang akan kita buat atau kita produksi. Terakhir adalah mengadakan tes dan revisi terhadap media yang kita buat. Nah, dalam merancang sistem ini, kita harus melibatkan itu 5 hal. Yang pertama, sumber belajar. Yang kedua, design system. Yang ketiga, delivery. Yang keempat, interaktivitas. Yang kelima, lingkungan belajar. Seperti apa yang diharapkan dari penggunaan media tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang sumber belajar. Pada saat merancang sumber belajar, perlu kita lakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Yang kedua, penetapan sumber belajar. Ketiga, pengembangan sumber belajar. Dan keempat, evaluasi sumber belajar. Nah, analisis kebutuhan itu seperti apa? Yaitu kita mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar yang ada di sekolah berdasarkan tuntutan karakteristik setiap mata pelajaran atau kurikulum. Baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan kepada anak didik kita. Nah, dari analisis kebutuhan tadi didasarkan atas masukan-masukan daripada pengelola dan pelaksana pembelajaran seperti dari kepala sekolah, dari pengawas, dari guru maupun dari siswa. Selanjutnya adalah kita menetapkan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah kita lakukan tadi, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan kita gunakan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis kebutuhan yang kita lakukan. Kemudian baru kita menyusun konsep dan konstruksi aplikasi serta implementasinya. Nah, selanjutnya pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya adalah evaluasi sumber belajar. Kegiatan ini melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sumber belajar yang tadi yang kita buat. Ya. Selanjutnya adalah nomor 2, desain sistem. Dalam mendesain sistem, ya, kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus menentukan identifikasi tujuan pembelajaran. Pada tahapan identifikasi tujuan pembelajaran ini, kita harus mengetahui pengetahuan, kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran. Kompetensi yang maksud pada tahap ini adalah tentang pemahaman materi pembelajaran. Selanjutnya, analisis instruksional, yaitu melakukan analisis instruksional, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan diperlukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi. Dan selanjutnya adalah analisis peserta didik dan konteks. Nah, analisis terhadap karakteristik peserta didik yang akan belajar dan konteks pembelajaran itu wajib kita lakukan. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya lagi, mengembangkan alat penilaian atau evaluasi. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Dan terakhir adalah pengembangan bahan ajar.
Nah, selanjutnya, nomor 3 adalah delivery. Dalam hal ini, kita harus tahu, harus memahami bagaimana media ini dibelajarkan dengan metode yang efektif, seperti berbasis modul, diskusi, demonstrasi, atau apa. Jadi kita harus menentukan dan kita harus mengaji bagaimana cara mendelivery atau membelajarkan dari media yang kita buat tadi. Selanjutnya nomor 4 adalah interaktivitas. Maksudnya dalam merancang sistem pendidikan ini, merancang sistem media ini, kita harus berkolaborasi, harus kreatif, kita peduli dengan sesama, maksudnya diskusi, dan tetap fokus dalam perancangan. Dan terakhir adalah kita bagaimana lingkungan belajar yang kita harapkan terjadi pada saat penerapan dari media pembelajaran ini. Baik, demikian kira-kira penjelasan singkat sehingga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.